Apa Apa kabar kabar? semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Kita sapa juga ke adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Wow, ramai sekali ya. Coba sekarang give me one clap. Give me two claps. Give me three awesome clap. Awesome. Oke, siapa yang udah siap buat mulai ibadah nih? Coba kalau misalnya udah siap mulai ibadah, sebelum mulai ibadah kita biasa ngapain nih? Apa? Jingle Charis Kids. Jingle Charis Kids. Nyanyi sama-sama yang kenceng ya. Yes, gerakin gerakannya dengan semangat dengan lagunya. Let's go. Shalom Charis Kids. Shalom. Coba belum kedengaran suaranya. Shalom Charis Kids. Shalom. Oke. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus mengasihi kita? Oke, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita? Oke, coba yang percaya teriak haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay, ayo kita mau menyembah Tuhan. Kita tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung
coba give me one clap. Coba nih, berdirinya masih di dalam kotak gak nih? Coba kalau temennya masih berdirinya di luar kotak, suruh masuk ke dalam kotaknya. Terus coba kalau teman-temannya masih ngobrol, ayo lihat ke depan dulu, kita mau menyembah Tuhan. Oke, give me one clap. Give me two claps. Give me 5 awesome claps. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Coba sekarang dilihat teman-teman dalam sekotaknya. Apakah masih pada menghadap ke depan semuanya? Coba dicek. Kalau masih ada yang main sendiri, coba diingetin. Oke. Yuk sekarang sama-sama give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me 4 silent clap.
Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah untuk beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya bahwa kuasa-Mu bahwa kuasa-Mu terlebih besar terlebih besar dari apapun dari apapun yang ada yang ada di dunia. di dunia. Dan kami percaya Dan kami percaya Engkau sanggup Engkau sanggup memulihkan memulihkan segala sesuatu segala sesuatu di dalam di dalam hidupku. hidupku. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam Hanya nama di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yuk sama-sama kita bawakan pujian ini dari awal ya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
Tuhan, pulihkan hidupku. Halo Karis Kids, Shalom. Shalom Karis Kids. Ya sekarang kita mau perjamuan kudus ya. Iya, yang belum punya perjamuannya minta sama kakak-kakaknya. Yang udah, ya, yuk, dibuka dulu, dibuka. Ya. Oke, jangan dimakan dulu ya. Yang udah berdiri, yuk kita berdiri, kita mau perjamuan. Iya, yang di tengah nih masih banyak yang duduk nih. Yuk kita mau perjamuan, harus berdiri. Oh yang belum dapat Kak, ada yang belum dapat nih Kak. Yang belum dapat tangannya ke atas, biar supaya nanti kakaknya bisa lihat. Siapa aja yang belum dapat? Kamu udah dapat juga. Ada lagi yang belum dapat perjamuannya? Oke, kalau misalnya udah semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita mau perjamuan. Yang di tengah masih pada belum berdiri nih. Ayo, kita mau perjamuan yuk. Kita mau perjamuan, berdiri semuanya. Kita mau berdoa. Yuk, kalau misalnya berdoa, mulutnya masih boleh ngomong nggak? Nggak ya. Yuk kita berdoa. Oke, angkat rotinya lebih tinggi dari kepala kita. Oke ya, yuk ikutan kakak berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini kami mempunyai tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya kita makan. Ya, yuk. Kalau udah, kita angkat lagi anggurnya. Kita angkat anggurnya lebih tinggi dari kepala kita. Kita doa lagi ya. Yuk kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai pemberian dari Tuhan Yesus, supaya aku mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, dan aku menerima semua warisan orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita minum. Sekarang kita dengerin cerita kali ini, judulnya ada yang tahu nggak apa? You don't know? Temanya apa kali ini? Temanya adalah terima kesembuhan melalui iman, betul. Ceritanya tentang apa sih? Coba Kak, slide-nya Kak. Nah, ini ada 3 gambar, berarti ada 3 cerita. 3 gambar berarti 3 cerita. Yang pertama ini gambar apa nih? Gambar cerita tentang apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang yang lumpuh. Yang lumpuh ya. Yang di kota pertama ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Terus udah gitu semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke kolam apa? Kolam Bethesda, betul. Terus orang ini bisa masuk ke kolam Bethesda enggak? Enggak ya,
ya, karena dia gak bisa jalan, gak bisa lari. Waktu kolamnya guncang aja dia terlambat untuk lari ya, karena semua orang udah masuk ke dalam kolam. Jadi dia diem aja. Pada saat itu dia ketemu sama siapa? Sama Tuhan Yesus, betul. Lalu Tuhan Yesus sembuhin gak? Tuhan Yesus sembuhkan tanpa harus masuk ke kolam Bethesda. Ya, oke. Yang slide yang kedua, yang gambar yang kedua apa nih? Cerita tentang apa? Orang lumpuh, betul. Iya, di ini nama temennya ya. Dimasukin ketemu sama Tuhan Yesus melalui apa? Atap. Dia tolongin temennya supaya temennya sembuh. Gitu ya. Sembuh gak? Waktu Tuhan sembuh. Nah terus yang cerita yang ketiga apa nih? Ayo, ini minggu lalu. Bukan. Apa nih? Ini ada seorang wanita yang ngapain dia? Iya betul, darah mami. Iya betul ya, dia mengalami pendarahan. Terus apa yang dilakukan wanita ini? Hah? Menjamah. Ya, menjamah jubahnya. Jubah siapa yang dijamah? Tuhan Yesus, betul. Wah, pada saat dia menjamah jubah Tuhan Yesus sadar ya ada kuasa yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus. Terus udah gitu wanita ini sembuh nggak? Sembuh, betul ya, karena wanita ini mempunyai iman. Dengan menjamah jubahnya saja pasti aku akan sembuh. Gitu ya. Nah, kali ini masih tentang kesembuhan. Tapi kesembuhan melalui iman. Kira-kira cerita tentang apa? Oke, next slide Kak. Nah, di sini ada gambarnya, dia bilang, suatu hari datanglah seorang perwira kepada Yesus. Ia percaya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kira-kira perwira ini dia tiap hari ikut sama Tuhan Yesus enggak? Enggak ya, perwira ini kerja gitu ya. Nah tapi dia tahu, dia dengar kalau misalnya Tuhan Yesus itu sangat, iya kalau Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Makanya dia datang ke Tuhan Yesus. Kira-kira ngapain nih perwira ini? Siapanya yang sakit? Keluarganya kah, anaknya kah, atau siapanya? Oke, kita lihat next slide-nya Kak. Siapa nih kira-kira yang sakit ya sehingga perwira ini datang kepada Tuhan? Nah, perwira ini berkata kepada Yesus bahwa hambanya sedang sakit di rumah. Hambanya ini lumpuh dan ia sangat menderita. Kira-kira hambanya ini siapa nih? Hambanya ini adalah pelayannya ya yang bekerja dengan perwira ini. Gitu ya. Nah, dia tahu kalau misalnya hambanya sedang sakit. Dia sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Karena dia tahu Tuhan Yesus adalah orang yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Lalu dia datang. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus untuk hambanya. Next slide-nya Kak. Nah, pada saat Tuhan Yesus, perwira itu datang kepada Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya ya. Tetapi apa yang dibilang di Matius 8 ayat 8? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? Oh, nggak mau. Ayo sini. Ini Max, baca Max, yang keras Max. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, coba ya kita baca sekali lagi. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia bilang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bayangin ya, adik-adik ya, imannya perwira ini sangat besar. Dia tahu kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah orang yang bisa menyembuhkan karena dia sudah dengar ceritanya, dia banyak menyembuhkan orang lumpuh, orang sakit gitu ya, orang buta. Dia bilang, aduh Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan ke dalam rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Hebat ya, perwira ini mempunyai iman yang sangat besar. Next slide-nya Kak. Nah,
Di Matius 8 ayat 10 dan 13, Tuhan Yesus bilang, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Dia bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, setelah Tuhan Yesus bilang, wah Tuhan Yesus juga heran ya, ada orang yang mempunyai iman sangat besar. Dia nggak pernah ketemu sama orang yang mempunyai iman sebesar itu. Dia bilang cuman tinggal bilang aja, walaupun dia tidak Tuhan Yesus tidak ketemu dengan hambanya, tapi dia percaya kalau misalnya Tuhan Yesus sudah berkata, pasti hambanya akan sembuh. Sama seperti perwira ini ya, perwira ini dia adalah seorang perwira yang mempunyai banyak anak buah. Kalau misalnya dia bilang sesuatu kepada timnya, pasti orang-orang itu akan melakukan apa yang dia katakan ya. Maka dia juga percaya kalau misalnya Tuhan Yesus udah bilang, apapun walaupun tidak ketemu dengan orang sakit, dia pasti sembuh gitu. Oke, next slide-nya Kak. Nah, terus di Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kata segala di sini di garis bawah artinya apa? Artinya segala itu apa? Semuanya, betul ya. Bahwa Tuhan Yesus bisa melenyapkan segala penyakit, semua penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Gitu. Jadi dia percaya kalau misalnya Tuhan Yesus ini orang yang bisa menyembuhkan semuanya, segala penyakit. Gitu ya. Sama seperti kita sekarang ya, kalau misalnya adik-adik ada teman yang sakit, kita tinggal berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan untuk teman-teman kita, gitu ya. Oke, next slide-nya Kak. Nah, di Matius 4 ayat 24 dibilang, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bayangin, semua penyakit bisa Tuhan Yesus sembuhkan ya. Nggak cuman penyakit, tapi orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh, dia berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala penyakit. Sama seperti lagu tadi ya. Dibilang apa tadi di lagu tadi? Tuhanku terlebih besar ya. Tuhanku besar. Jadi kalau misalnya adik-adik dengar, aduh nih teman-temannya ada temannya yang sakit, adik-adik mau doain. Aduh tapi gimana nih? Sekarang nih kan mungkin lagi sering kita dengar ya. Aduh nih sakit flu yang nggak sembuh-sembuh kayak gitu ya. Batuk lah temannya. Kita doain teman kita. Kalau misalnya kita percaya, kalau kita punya iman, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dan mendengar doa kita. Itu ya. Oke, next slide-nya Kak. Nah, di sini dibilang Yesus adalah Tuhan yang sanggup dan mau menyembuhkan segala penyakit. Ia rela menanggung semua penyakit kita di atas kayu salib, supaya hari ini kita dilayakkan untuk menerima berkat dan kesembuhan. Gitu ya. Nah, ini gambarnya apa nih? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada dua hal yang ditanggungnya. Apa aja? Dosa dan penyakit ya. Sama seperti tadi kita melakukan perjamuan kudus. Gitu ya, kalau misalnya kita melakukan perjamuan kudus, kita mesti berdoa. Berdoa sungguh-sungguh ya. Kalau misalnya kita makan roti, artinya apa? Oke. Kalau kita makan roti itu artinya apa? Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit. Sudah menanggung semua penyakit di atas kayu salib, sehingga sekarang kita mempunyai tubuh yang sehat gitu ya. Nah kalau misalnya kita minum anggur, itu apa artinya?
Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosa, betul ya. Jadi kalau misalnya adik-adik apalagi di rumah misalnya lagi berdoa, adik-adik juga bisa minum perjamuan ya. Berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, mama papa, kayak gitu ya. Kita mesti percaya dan kita mesti mempunyai iman. Sama seperti perwira yang tadi ya. Dia mempunyai iman yang sangat besar gitu ya. Nggak perlu ketemu, Tuhan Yesus ketemu sama hambanya, tapi dengan kata-kata yang dikeluarkan sama Tuhan Yesus, hambanya menjadi sembuh ya. Jadi kita tidak boleh ragu lagi untuk datang kepada Tuhan Yesus ya untuk berdoa. Gitu, oke? Yuk sekarang kita berdoa dulu. Sermonnya udah selesai, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur karena Engkau sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa dan penyakit kami. Sehingga kami menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus dan kami mempunyai iman yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke. Thank you Kak Dedes. Oke, sekarang ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Oktober. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya sekarang selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye. Oke, yuk sekarang balik lagi dulu ke kotaknya masing-masing.